Hai, Assalamualaikum Minasang. Ketemu lagi dengan saya Mita. Kali ini kita akan masuk ke bab 16 ya, di bagian JFT Basic A2 Shokyu Ichi atau bagian yang pertama. Wah, dua bab lagi, bagian pertama udah selesai ya Minasang atau Yomane. Hai, sebelum kita masuk pelajaran, jangan lupa seperti biasa, apa yang harus disiapkan? Alat tulis dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, kita masuk bab 16. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bab 16 ini kita akan membahas Kenkona Seikatsu. Jadi kehidupan mengenai kesehatan ya. Nah, di sini topiknya ada tabe sugi nayo ni shite imasu. Jadi kita bagi dua ini untuk mengartikan lebih mudah ya. Suginai itu dari kalimat sugiru atau berlebihan. Berarti kalau kalimatnya negatif berarti tidak berlebihan gitu ya. Yoni shite emas itu artinya berusaha. Jadi berusaha untuk makan tidak berlebih itu maksudnya. Hai. Nah, kemudian di bawahnya ini ada penjelasan Kenko no tame ni kiyotsukete iru koto ga arimasu ka? Donna koto ni kiyotsukete imasu ka? Jadi, untuk menjaga kesehatan, ada tidak ada tidak nggak sih ini apa hal yang perlu diperhatikan dan hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan? Oke. Tameni di sini artinya demi atau untuk ya. Apa kira-kira menurut Minasang apa sih hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan? Ada ada apa aja? Yang pertama ada lifestyle ya, gaya hidup daripada makanan yang kita makan, apa namanya kebiasaan kita, olahraga, tidur cukup, makan makanan bergizi, gitu ya. Banyak yang perlu kita perhatikan. Jangan sering begadang gitu. Hai, di sini itu bagian satu mengenai guai ga waruso desu ne. Guai wa kondisi. Waruso, kita udah belajar mengenai nani-nani so desu ya di bagian unit sebelumnya yang artinya kelihatannya atau sepertinya. Berarti guai ga waruso desu ne. Wah, kelihatannya kondisinya buruk ya gitu. Nah, di bawah ini ada Taicho ga warui toki no taishouhou adobaisu shitari, adobaisu o kiite rikai shitari suru koto ga dekiru. Jadi, Taicho ga warui. Jadi, Taicho ga warui sama guai ga warui ini sama. Taicho ga warui itu kondisi fisik, kondisi fisiknya itu buruk gitu ya. Jadi penjelasan dari kalimat ini diminta agar Minasang yang mempelajari materi ini mampu ya, mampu memahami ketika diberikan adobaisu atau saran gitu mengenai apa namanya kondisi tubuhnya ketika lagi nggak fit atau ketika lagi kurang sehat gitu ya. Kemudian bagian satu ada itu kauto karada. Nah, karena kita udah membahas mengenai kondisi kesehatan tubuh, alangkah lebih baiknya kalau kita mempelajari dulu deh ini ya, di bagian-bagian tubuhnya kita itu apa sih namanya dalam bahasa Jepang. Nah, ini kita harus pelajari dulu. Nah, di sini ada dua ilustrasi ya. Yang pertama bagian wajah. Kemudian ilustrasi yang kedua karada atau bagian seluruh tubuh. Kalau yang pertama ini bagian wajah atau muka atau wajah. Oke, kita berangkat ke bagian wajah dulu ya. Di sini bagian wajah ini ada yang pertama dari A terlebih dahulu ada atama. Atama itu kepala. B, hana. Hana itu hidung. Sebutannya Hana mirip dengan bunga ya, Hana sama-sama Hana tapi kanjinya berbeda di sini. Kemudian yang si itu ada H itu gigi. Kemudian ada di itu kubi itu leher. Ada I di sini me.
Me itu mata, F ada mimi, mimi itu telinga, dan yang terakhir G ada kuci. Ada kuci itu mulut, oke? Silahkan pelan-pelan Minasang baca dan hafalkan ya. Kemudian bagian yang kedua ada bagian karada atau tubuh. Bagian tubuh di sini kita berangkat dari kata. Kata, pundak ya. Pundak. Kata itu pundak. Kemudian bagian I ada mune. Ini ya, mune. Mune itu dada. Lanjut ada onaka. Onaka itu perut. Ada ashi. Ashi itu kaki. Kemudian ada senaka. Senaka itu punggung. Ada koshi. Koshi itu pinggang. Ada ude. Ude itu lengan tangan. Ya, keseluruhan lengan tangan. Ada T. T itu tangan. Jadi bagian tangan ini ya. Bagian ini. Kemudian yang terakhir ada yubi. Yubi itu jari-jari tangan. Baik, silahkan Minasang baca dan hafalkan masing-masingnya pelan-pelan aja. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, menyambung dengan halaman sebelumnya, di sini jelaskan lebih jelas ya mengenai taicho atau kondisi tubuhnya. Nah, di sini terdapat 6 ilustrasi. Saya akan jelaskan terlebih dahulu artinya dari masing-masing ilustrasi ini. Kemudian nanti Minasang dengarkan cokainya dan coba tebak jawabannya yang mana. Pertanyaannya itu ada dongna fucho. Fucho itu sakit. Sakit yang bagaimana sih gitu ya? Sakit yang bagaimana sih dari keenam ilustrasi ini? Pertanyaan nomor satu, dua, tiga, dan empat. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu di bagian A. Di bagian A itu ada kata koru, kata ga koru. Pundaknya kaku, pundaknya kaku. Kemudian B ada karadaga darui. Kelihatannya dari gambarnya ini karadaga darui lemes, letih, lemes gitu, lunglai. Karadaga darui lemes, pokoknya kayak mau pingsan aja. Kayak udah nggak punya tenaga lagi. Yang si dia pegang kepala ya. Atamaga itai. Berarti kepalanya sakit. Kemudian yang di ada ino choshi ga warui. I itu lambung. Choshi itu keadaan ya. Keadaan atau kondisi. Warui, buruk. Maksudnya itu keadaan lambungnya itu buruk itu sakit lambung gitu ya. Ino choshi ga warui. Kemudian yang ada futsuka yoi. Futsuka itu selama 2 hari. Yoi itu mabuk. Mabuk selama 2 hari karena kebanyakan minum minuman keras ya. Kemudian yang terakhir yang F ada yoku nemurenai. Nemureru itu tidur, berarti nemurena itu tidak tidur. Kalau yoku nemurenai tidak cukup tidur, tidurnya kurang, waktu tidurnya kurang, entah itu kualitas ataupun kuantitas. Oke, kita dengarkan dulu cokainya nomor 1 sampai 4. Minasan coba tebak jawabannya yang mana. Oke, ja, ikimasu yo ne, 1番から。1、プーピンさん、どうしたんですか？最近よく眠れなくて、体がだるいんです。それはいけませんね。よく眠れないときは、ぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよ。そうですか。試してみます。はい、coba saya kecilin dulu ya gambarnya. Nah, jadi maaf seperti biasa saya lupa, kelupaan satu hal. Jadi seperti biasa ya, satu cokai itu mengandung 2 pertanyaan binasa. Gomena saya. Jadi saya jelaskan dulu, nanti cokai yang pertama saya ulangi lagi ya.
Yang pertama, pertanyaannya ada Dongna Fujo. Sakitnya gimana? Sakit apa sih gitu ya yang dirasakan, yang dikeluhkan. Silakan nanti Minasang pilih dari keenam ilustrasi itu. Kemudian yang nomor dua ada pertanyaan lain. Minasang diminta untuk menjawab adobaisu. Jadi adobaisu itu advice. Advice itu saran. Jadi apa sih yang disarankan ketika merasakan sakit itu? Nah, dari soal nomor 1 sampai 4, Minasang diminta untuk menjawab dua. Yang pertama, sakitnya apa? Yang kedua, jika sakit itu, saran untuk mengurangi rasa sakitnya itu dengan melakukan apa? Nah, di sini ada pilihannya dari A sampai K ya. Yang A pertama ini ada Yukuri Ofuroni Hairu. Jadi masuk ke dalam bak mandi. Jadi berendam di bak mandi dengan perlahan, nikmati gitu maksudnya. Kemudian yang I ada onakao atatameru. Atatameru itu menghangatkan, berarti menghangatkan perut. Yang U ada neru, tidur. Ada atatakai nomimono o nomo, minum minuman yang hangat. Kemudian yang O ada masaji suruh, masaji, massage, pijet, ya pijet. Beda ya, bukan meseji ya. Kalau meseji itu message atau pesan, ini masaji. Hati-hati, jangan sampai ketukar ya. Di sini masaji yang artinya pijet. Yang K, kusuri o nomu, minum obat. Oke, kita lihat kedua ilustrasi itu, kemudian kita jawab ya, Minasang pelan-pelan untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Hai, kita dengarkan bersama. Saya ulangin dari eh, yang satu ya. Hai, ikimas. 1、プーピンさん、どうしたんですか？最近よく眠れなくて、体がだるいんです。それはいけませんね。よく眠れないときは、ぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよ。そうですか。試してみます。Hai, nih Bang. 2、ホセさん、辛そうだね。はい、昨日飲みすぎました。ちょっと二日酔いなんです。ええ、酒井さんは二日酔いの時はどうしていますか？二日酔いの薬を飲むかな。結構いいよ。へえ、でも、寝るのが一番いいけどね。そうですね。Hai, sang Bang. 3、久保田さん、具合が悪そうですね。大丈夫ですか？うーん、肩が凝って頭が痛いのよ。そうですか。温かい飲み物を飲むといいですよ。コーヒーとかお茶とか。そう。じゃあ、ちょっとコーヒー買ってくる。Yong Bang. 4、西田さん、どうしたんですか？大丈夫ですか？うん、最近、胃の調子が悪いんですよ。ああ、大変ですね。お腹を温めるといいですよ。あと、マッサージも。そうなんですか。やってみます。Hai, baiklah, itu keempat pertanyaannya atau cokainya. Silahkan Minasang ulang kembali cokainya sampai Minasang merasa udah tahu nih jawabannya yang betul yang mana dan paham apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan kemudian silakan tebak jawabannya dan seperti biasa nanti kita akan bahas di bagian skripnya. Kemudian di bagian kotak warna biru, Minasang silakan kerjakan secara mandiri dengan berpacu berdasarkan cokai yang tadi didengarkan. Silakan diisi di bagian yang kosong. Hai, nah ini kurang lebih
pembahasannya ya. Jadi, taicho no maaf, karada no choushi no warui hito ni adobaisu o shimashou. Mari kita berikan saran kepada orang yang memiliki kondisi yang buruk gitu. Ketika keadaannya buruk gitu. Pertama-tama kita tanyakan dulu ketika kita melihat gitu atau bertemu dengan teman kita kok kondisinya tidak seperti biasanya ya, kok agak pucat atau gimana, kita tanya dulu. Di sini bervariasi, di sini disajikan dua contoh pertanyaan. Doshitan desu ka? Kenapa gitu? Atau daijoubu desu ka? Nggak apa-apa gitu ya. Jawabannya juga bervariasi, tergantung apa yang dirasakan oleh si lawan bicara. Contoh di sini ada Saikin yoku nemuri nakute karada ga daruin desu. Jadi akhir-akhir ini aku nggak bisa tidur dan badannya kerasa lemes. Atau yang kedua, chotto futsukayoi nan desu. Aku agak mabuk gitu. Nah, hal yang disampaikan itu maksudnya di sini ada alasannya karena sekareteru capek atau nebusoku. Ne ini tidur, busoku itu artinya tidak cukup. Berarti tidurnya kurang atau tidak cukup tidur gitu ya. Kemudian ditimpalin dengan so desu ka, sore wa ikemasen ne. Wah, iya, iya kah gitu. Wah, nggak bisa nih. Gitu. Taihen desu ne. Wah, berat banget ya. Yoku nemurenai toki wa nurui ofuro ni yukkuri hairu to ii desho. Gitu. Kalau itu pada saat nggak bisa tidur atau kurang tidur, sebaiknya ii desho, baiknya atau sebaiknya itu berendam di dalam air hangat. Gitu. Berendam di dalam air hangat. Nurui. Nurui itu hangat kalau kita orang Indonesia biasanya hangat-hangat kuku gitu ya. Nggak terlalu panas juga nggak dingin banget. Jadi angetnya itu menjurus ke arah udah mau dingin tapi masih anget gitu ya. Itu namanya nurui. Kemudian atau jawabannya ada Futsuka yoi no toki wa kusuri o nomu to ii desu yo. Baiknya kalau misalnya lagi mabuk itu minum obat. So desu ka. Tameshite mimasu. Tamesuru artinya mencoba. Mimas juga mencoba. Maksudnya di sini baiklah saya akan mencobanya gitu. Tameshite mimasu. Omoshiroi desu ne. Hai, seperti biasa, minasan silahkan kaiwannya didengarkan dan ditirukan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita disajikan ilustrasi ya. Wah, berwarna sekali ilustrasinya. Sangat jelas sekali ya minasanya ilustrasinya di sini. Nah, di sini ini ada dua hal yang dijelaskan atau dua poin mengenai kenko no tame ni shiteiru koto. Jadi hal yang dilakukan demi kesehatan. Di sini ada dua hal, undo, olahraga, dan shoku seikatsu, kehidupan lifestyle makan gitu ya. Yang undo ini ada jimu ni iku, jimu, nge-gym, pergi nge-gym. Gitu. Yang kedua, jogginggu suru atau hasiru, jogging atau lari. Yang ketiga ada walking gusuru atau aruku, jadi jalan sehat, jalan pagi. Yang di ada puru de oyogu, oyogu itu berenang, puru itu kolam renang, berenang di kolam renang. Yang terakhir ada yoga osuru, jadi beryoga, jadi melakukan yoga. Itu yang bagian ungdo. Yang bagian shoku seikatsu, di sini ada yasai o taberu. Jadi makan makanan sayuran gitu. Yang G ada tabe suginai. Tadi udah dijelasin suginai artinya jangan berlebihan. Jadi jangan makan berlebih. Atau kemudian yang H di sini ada nomi suginai, jangan minum berlebih gitu. Nomi suginai di sini itu mengacu ke minum-minuman keras ya. Minum minuman keras. Jadi jangan terlalu banyak minum minuman keras atau osake.
Jadi nomi sugina itu maksudnya ke arah situ. Kemudian yang ketiga ada swimming, tidur. Swimming itu artinya tidur ya, bukan swimming berenang. Swimming itu artinya tidur di sini. Ada hayaku okiru, bangun lebih awal. Ada hayaku neru, tidur lebih awal. Dan yang terakhir ada takusang neru, tidur yang cukup atau banyak tidur. Yang sampai kekurangan tidur. Itulah hal-hal yang disarankan atau perlu dilakukan demi menjaga kesehatan. Nah, kira-kira Minasan sudah melakukan hal-hal tersebut belum? Gitu. Coba mulai sekarang challenge buat melakukan hal ini ya, buat Kenko no Tame untuk menjaga kesehatan. Hai, dari ilustrasi atau gambar-gambar ini, Minasang diminta untuk menjawab pertanyaan atau penjelasan Cokai nomor 1, 2, 3, dan 4. Apa sih yang perlu Minasang jawab? Di sini soalnya ada Kenko no tame donna koto o shitemasu ka? Jadi apa sih yang harus dilakukan? Bagian yang mana sih yang dilakukan demi menjaga kesehatan tubuh gitu. Minasang silakan tadi milih antara huruf A sampai K. Itu di bagian Cokai 1 menjelaskan tentang yang mana, 2, 3, dan 4 itu yang mana. Oke? Kita dengarkan. Hai, itu ini gambarnya. Oke, kita dengarkan ya dari yang satu. Ikimas. 1、最近何か運動してますか？そうですね。ジョギングしたり、時々家でヨガをしたりしてます。へえ、ヨガ。ええ、寝る前にヨガをするとよく眠れますよ。そうなんですか。はい、2番。2、いつも元気ですね。何かしてるんですか？特に。でも、毎日朝早く起きて夜は早く寝るようにしています。へえ、いつもだいたい夜9時に寝ます。8時間以上寝るようにしています。いいですね。はい、3番。3、僕はラーメンセット。私はチキンサラダとトマトジュースにします。あれ、ダイエットをしてるの？はい。健康のために食べ過ぎないようにしています。へえ、できるだけ野菜をたくさん食べるようにしています。そうなんだ。はい、terakhir 4番。4、健康のために何か気をつけていますか？はい。できるだけ運動するようにしています。ジムに行ったり、ウォーキングしたりしています。すごいですね。それと、お酒を飲みすぎないようにしています。なるほど。Oke. Silakan Minasang dengarkan berulang-ulang dan pilih jawaban yang tepat. Selanjutnya ini silahkan Minasang kerjakan secara mandiri ya. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya dan di sini sedikit ya disinggung mengenai Cokai yang barusan ada Kenko no tame ni nani ka kiotsukete masu ka? Itu. Adakah sesuatu hal yang perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan? So desu ne. Iya ya. Jadi hal yang perlu perhatikan di sini ada jogginggu, shitari, iie de yoga o shitari shitemasu. Jadi seperti halnya hal yang perlu diperhatikan misalnya seperti jogging atau melakukan yoga di rumah gitu. Shitari, shitari. Nah, ini memberikan beberapa contoh tapi beraneka ragam. Berbeda dengan bumpo yang kita pelajarin di materi sebelumnya, nani nani te, nani nani te. Itu biasanya berurutan.
gitu. Kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Kalau shitari, shitari itu memberikan contoh yang beraneka ragam tanpa perlu mengurutkan. Jadi tinggal dicomot aja, ambil beberapa contoh gitu. Kemudian dekiru dake undo suru yo ni shite imasu. Jadi sebisa mungkin atau untuk berusaha melakukan olahraga atau berolahraga. Sebisa mungkin berolahraga. Tabe sugi nai yo ni shite imasu. Jangan makan berlebih. So desu ka? Begitukah? Gitu ya. Silakan didengarkan kaiwannya dan shadowing shimasu. Ditirukan. Oke, kita lanjut bagian 3. Nah, bagian 3 di sini topiknya ada sokuchu doku ga fuitemasu. Sokuchu doku itu keracunan makanan. Fuiteimasu. Jadi kasus keracunan makanannya itu meningkat. Ryoko shiteiru Ryu, ini Ryu ya, bukan Rio ya. Ryu ko shiteiru byoki no nyusu o mite byome soujo yobo yo yoboho nado taitai no naiyo o kai suru koto ga dekiru. Jadi di halaman ini Minasang diharapkan mampu memahami sebagian besar isi dari berita yang menyajikan penyakit yang sedang populer. Ryoko itu lagi ngehits atau lagi populer. Yang kita lihat di berita, kita diharapkan memahami penyakit itu apa sih namanya biome, nama penyakitnya apa, sojo, sojo apa? Gejala, gejalanya apa dan yoboho, cara pencegahannya itu bagaimana. Oke, di sini kita dengarkan berita di televisi. Nah, di sini sudah di apa ya, di-spill sedikit ya beritanya tentang ini ya, norovirus, norovirus gitu katanya. Nah, Minasang diminta untuk mendengarkan kemudian apa sih yang disampaikan dari berita itu. Di sini nomor 2 ada geng ing. Geng ing itu penyebab. Yang ketiga ada sojo, gejala, dan yang terakhir ada yoboho, cara pencegahannya. Oke, di sini ada ichi kara yong no terebi no gamen o minagara kikimasho. Jadi kita dengarkan nih cokainya sambil melihat gambar yang disajikan dari nomor 1 sampai 4. Kemudian Sokuchu doku wa donna byoki desu ka? Jadi keracunan makanan itu adalah penyakit yang bagaimana gitu. Apa sih yang disampaikan oleh pembawa berita Minasang kira-kira paham nggak? Kemudian soal nomor 2 ada Sang Toyong no Gameng no Sugi no Koto bawa donna imida to omoimasu ka? Jadi apa sih yang dimaksud dengan ilustrasi atau gambar nomor 3 dan 4? Itu Suisoku Shimasho. Suisoku itu mengira-ngira atau menerka. Ayo coba kita kira-kira terka itu apa maksudnya. Nah, di sini disajikan beberapa kotoba yang pertama ada Fukutsu. Fukutsu itu bahasa lebih advance, bahasa lebih level atas daripada Onaka ga itai. Jadi kalau kita N4 belajarnya Onaka ga itai artinya sakit perut. Nanti kalau belajar N3, N2 itu artinya Fukutsu, sakit perut. Kemudian ada Oto. Oto itu muntah. Ada Geri. Geri itu mencret ya. Ada te arai, cuci tangan, dan ada kanetsu, memanaskan atau panas. Kemudian yang ketiga di sini ada ueno ni de suisoku shita koto ba ni cui shite moichido kikimashou. Jadi di gambar nomor 2 nih katanya. Coba kita terka kotobanya itu apa?
Apa sih penyebabnya gitu maksudnya? Apa sih yang menyebabkan penyakit itu? Kira-kira Minasang bisa dengar nggak kira-kira nanti yang menyebabkan penyakit itu bisa terjadi itu apa sebenarnya? Coba diterka gitu ya. Nah, dari ketiga pertanyaan itu memang lumayan banyak. Silakan Minasang nanti coba terka semua jawabannya. Nanti kita bahas di bagian skip. Oke, kita coba dengarkan dulu ya cokainya. Hai, ikimasu. 次は、ノロウイルスの話題です。最近、ノロウイルスとみられる食中毒が増えています。先週は、県内のレストランで、ノロウイルスによる食中毒が発生しました。ノロウイルスは、汚染された牡蠣などの貝を生、または十分に加熱しないで食べることが原因で感染します。また、ウイルスがついた手で調理したものを食べることでも感染します。ノロウイルスに感染すると、腹痛、嘔吐、下痢などを起こします。では、どうしたら感染を予防できるでしょうか。予防のポイントは、手洗いと食品の十分な加熱です。食事前、トイレの後、調理の前後は、石鹸で手をよく洗いましょう。食品は中心部まで十分に加熱しましょう。はい。わあ、難しかったですね, Cokai wa. Nah, itulah yang memang kalau berita di Jepang kecepatannya kurang lebih seperti itu Minasang. Jadi Minasang diharapkan nareru gitu ya nantinya, tapi nggak usah keburu-buru. Silakan Minasang dengarkan berpuluh-puluh kali. Cokainya kemudian silakan coba tebak jawabannya yang mana ya. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Oh my God, gomenasai. Hmm, oke. Hmm, share ulang ya. Bagian 4. Oke, oke, kita masuk bab 4. Di sini kita bahas mengenai itu Byoki Yobo no Posta. Jadi posta itu poster. Byoki itu penyakit, Yobo itu pencegahan. Jadi di sini kita simak nih poster dari pencegahan penyakit itu apa. Di sini ada Byoin nado de Byoki ni kansuru posta o mite sojo ya Yobo ho nado o rikai suru koto ga dekiru. Jadi mampu memahami itu gejala sojo, cara pencegahan yoboho dan sebagainya ketika melihat poster di rumah sakit yang berhubungan dengan suatu penyakit gitu ya. Ya, rumah sakit bioin, bioki ini penyakit. Oke, kita lihat nih amati gambarnya. Wah, bagus banget ya, tulisannya gede-gede. Di sini bioki no namae wa どこに書いてありますか? Shirushi o tsukemashou. Jadi, di manakah tertulis nama penyakitnya? Coba beri tanda sih. Kalau Minasang tahu, di antara kotoba semuanya ini, nama penyakitnya ditulis di bagian mana? Ya, kita baca dulu posternya ya. Di sini ada influenza ni kiyotsukeo. Ayo hati-hati dengan influenza. Dongna Sojo, gejalanya bagaimana? Jadi ada 3 poin penting nih mengenai gejala influenza. Yang pertama, Sanju Hachido Ijo no Hatsunetsu. Jadi terdapat demam yang demamnya itu 38 derajat Celcius atau lebih. Jadi kalau minasang lagi demam 38 derajat Celcius dan lebih, nah ini kemungkinan bisa jadi
Salah satu gejalanya influenza. Nah, apalagi? Zenshi no darusa kansetsu. Kansetsusu. Jadi Zenshin itu seluruh tubuh. Darusa itu tadi darui ya, lemah. Jadi kelemesan. Seluruh tubuh yang lemes dan sendinya sakit. Kansetsusu itu sakit sendinya sakit. Seki. Nodo no itami. Seki batuk. Nodo no itami. Nodo itu tenggorokannya sakit. Jadi ada tiga hal penting. Badannya sakit, lemes, apa namanya, sendinya sakit, batuk, tenggorokannya sakit, dan ada demam 38 derajat atau lebih. Kakaranai utsu sanai. Jadi utsuru tadi udah belajar, utsuru itu artinya menular. Jadi jangan sampai itu tertular ya. Influenza no yobo ni wa minna no kakaranai utsusanai to iu kimochi ga taisetsu. Jadi saya pikir penting ya untuk memahami eh, apa sih hal yang perlu diperhatikan untuk pencegahan influenza agar kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Gitu. Di sini ada tearai, cuci tangan. Cuci tangannya itu yubi to yubi no aida made komame ni shikkari to te o araimashou. Komame ni sering. Jadi sering sering-sering cuci tangan. Jadi jangan cuma cik gitu jangan, tapi di sela-sela jari juga dicuci dengan bersih. Kemudian yang kedua, masuku, masker, pakai masker. Sekia kusami ga deteiru aida wa masuku oshimasu. Jadi kalau kita merasa kita batuk, bersin-bersin, marilah kita pakai masker biar nggak menularkan pada orang lain. Kemudian ugai. Ugai itu berkumur. Gai sutsusaki kara jitaku shita toki nado wa shikkari ugai o shimashu. Jadi pastikan untuk berkumur-kumur sebelum dan sesudah keluar rumah atau ketika pulang ke rumah gitu. Ini hal yang perlu diperhatikan ya. Influenza itu penyakit apa sih gitu ya. Nanti di skrip akan saya jelaskan lebih detail ya mengenai influenza. Influenza mungkin yang kita tahu ya pilek atau demam, tapi ini lebih tidak biasa dari demam biasanya ya Mina. Oke, karena bisa bikin orang meninggal ya. Yang kemarin saya jelaskan itu kurang lebih kayak corona, tapi berbeda. Oke, Oke, kita masuk bagian skrip yang tadi ya, Minasa, yang coke yang paling awal, yang ada ilustrasinya itu, yang bagian-bagian tubuh dan bagian mana yang sakit, ado baisunya atau sarannya itu harus apa. Nah, kita jawab nih di bagian ini. Oke, di sini ada coke yang pertama. Pupi-san, doshitan desu ka? Pupi-san kenapa? Saikin yoku nemurenaku karada ga daruin desu. Akhir-akhir ini saya nggak bisa tidur dan badannya lemas gitu. Wah, sore wa ikemasen ne. Wah, gak bisa tuh. Yoku nemuranai toki wa nurui ofuro, nuri ofuro ni yukuri hairu to ii desu gitu. Baiknya kalau badannya itu kalau nggak bisa tidur dengan nyenyak atau kurang tidur itu berendam di air yang hangat secara pelan. Nah ini yang warna merah jawaban yang yang bagian satu, yang warna hijau jawaban bagian nomor dua ya Minasang. Ah, itu jawabannya. Jadi sakitnya apa sih yang dikeluhkan? Nggak bisa tidur atau kurang tidur dan badannya lemes. Terus ada baisu atau saranya itu berendam di air yang. Oke, masuk nomor dua ada Hose-sang, Surasoda ne. Eh, Hose-sang terlihat ini ya, apa namanya sakit ya gitu. Hai, kino nomisugi mashita. Chotto futsuka yoi nan desu. Di sini iya kemarin aku terlalu banyak minum. Jadi mabuk deh gitu. Sakai-san wa futsukayoi no toki wa dou shite masu ka? Sakai-san, kalau lagi mabuk
Sakaisang itu apa yang Sakaisang lakukan gitu. Futsukayoi no kusuri nomu kana? Kekko iyo gitu. Palingan minum obat mabuk ya, biar mabuknya sembuh gitu. Mungkin cukup itu aja. Hehe gitu ya. Demo, neru no ga ichiban ii kedo ne gitu. Tapi selain minum obat biar cepat sembuh dari mabuknya, yang paling bagus ialah tidur. Hai, itu ada baisnya. Kemudian yang nomor 3 di sini ada Kubota-san. Kubota-san, guai ga warusou desu ne. Daijoubu desu ka? Kubota-san, kayaknya kondisinya terlihat buruk. Nggak apa-apa gitu. It's okay, gitu. Nggak apa-apa. Hmm, kata ga kotte atama ga itai no de. Ini ada dua ya. Itu pundaknya kaku dan kepalanya sakit gitu. So desu ka? Oh gitu kah? Atatakai nomimono o nomu to ii desu yo. Sebaiknya minum minuman yang hangat. Kohi toka ocha toka gitu. Seperti kopi atau teh. Soja chotto kohi katte kuru. Kalau gitu aku mau pergi beli ini deh. Apa namanya? Kopi dulu gitu. Nah, ini ya. Nah, yang nomor 4 di sini ada Nishida-san. Doshitan desu ka? Daijoubu desu ka? Nishida-san, kenapa? Kamu nggak apa-apa gitu ya. Saikin ino choshi ga waruin desu. Akhir-akhir ini lambungku bermasalah gitu. Taiheng desu nih. Wah, berat kali ya gitu. Onaka o atameru to ii desu yo. Baiknya perutnya dihangatin gitu ya. Atau massage mo. Lalu ini juga dipijat gitu. Di massage pelan-pelan. Dipijat bukan dipijat gini ya minasan, tapi kayak dilus-elus gini. Dipijat pelan gitu. Nah, so nanda. Yatte mimasu. Oh gitu ya. Oke, saya akan coba lakukan. Hai, itulah jawabannya ya Minasang. Silakan Minasang di pause videonya, kemudian dicatat boleh atau langsung di screenshot. Oke. Hai, kita lanjut tuh skrip dari pertanyaan Cokai selanjutnya ya. Oke, di sini ada mengenai yang tadi ya, masalah kesehatan. Gimana sih, apa baiknya sih menjaga kesehatan yang mana yang bagus gitu. Kita coba jawab di bagian Cokai nomor 1. Saiking, nani ka undo shimasu ka? Akhir ini kamu olahraga apa gitu? So desu ne, jogging go shitari, toki-toki ie de yoga o shitari desu. Jadi, saya itu jogging dan kadang-kadang yoga. Melakukan yoga. Hei yoga, neru mai ni yoga usuru to yoku nemaru yo. Iya, kalau misalnya kamu melakukan yoga sebelum tidur, kamu bisa tidur dengan nyenyak loh gitu. Sonan desu ka? Oh gitu kah gitu ya. Kemudian yang kedua ada itsumo genki desu ne. Nani ka shiteru desu ka? Kamu tuh selalu kelihatan sehat ya, seger gitu. Apa yang kamu lakukan gitu? Toki nih, nggak ada yang spesial sih. Demo, mainichi asa hayaku okite yoru hayaku neru yo ni shitemasu. Tapi saya setiap hari itu berusaha untuk bangun lebih awal dan tidur lebih cepat gitu. Itsumo daitai wa yoru 9 ni nemasu. 8 ji ijo wa neru yo ni shitemasu. 8 jigan ijo wo neru yo ni shitemasu. Jadi saya tiap hari rata-rata tidurnya sekitar jam 9 malam. Jadi saya bisa tidur kurang lebih 8 jam lebih gitu. Tidurnya cukup ya. Oke, yang ketiga ada buku wa ramen seto. Aku mau set ramen dong gitu. Watashi wa chicken sarada to tomato juice ni shimasu. Kalau aku salad ayam dan jus tomat ya gitu. Are? Diet to shiteru no? Kamu lagi diet gitu. Eh, hai. Kenko no tame ni tabesugi nai you ni shitemasu. Tabesugi nai you ni shitemasu. Jadi
saya berusaha untuk tidak makan berlebih demi menjaga kesehatan gitu. Dekiru dake yasai o takusang taberu yo ni shite imasu. Jadi sebisa mungkin saya berusaha untuk makan sayur-sayuran yang banyak gitu. So nanda, oh gitu kak gitu. Yang Yongbang, Kenko no tame ni nanika kiotsukete imasu ka? Jadi apa yang perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan? Hai, dekiru dake undu suru yo ni shite masu. Sebisa mungkin kamu berolahraga. Jimu ni ittari, walkingu shitari shitemasu. Jadi seperti pergi ke gym atau jalan-jalan gitu, berjalan kaki gitu. Sugoi desu ne. Wah, hebat banget. Sore to osake o nomi suginai you ni shitemasu. Jangan minum minuman berlebih. Yang tadi ya, nomi suginai de itu maksudnya mengarahnya ke osake ya minasan. Naruhodo. Oh, paham-paham. Hai, itulah jawaban bagian yang kedua. Silakan dicatat. Hai, saya hapus ya. Kemudian kita masuk ke coka yang ketiga ya. Yang tadi berita ya, isi beritanya itu. Segiwa norowiru wadai. Selanjutnya kita akan membahas topik mengenai wadai itu topik ya. Selanjutnya kita akan membahas topik mengenai norovirus. Jadi virus noro gitu. Saikin norovirus to mirareru shokujudoku ga fuiteiru. Jadi akhir-akhir ini itu keracunan keracunan makanan itu bertambah terlihat karena ada virus. Senshu, minggu lalu, Kengnai no restoran de norovirus ini yoru shokujudoku ga hase shimashita. Jadi Kengnai di dalam prefektur ini, di dalam restoran prefektur ini itu hase terjadi terjadi keracunan makanan Nioru yang disebabkan oleh norovirus. Jadi ada keracunan makanan yang disebabkan oleh norovirus. Norovirus wa osen sareta kaki nado no kai o nama mata wa zubun ni kanetsu shinai de taberu koto ga genin de kansen shimasu. Jadi norovirus itu disebarkan virusnya oleh gitu ya. Oseng 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 sareta kaki. Kaki di sini ini bukan kaki ya. Kakinya kita bukan. Bukan kaki buah kesemuk juga bukan. Kaki di sini itu kerang. Jadi norovirus itu ditularkan oleh kerang yang kotor atau makan makanan mentah atau makanan yang dimasak dengan tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna itu tidak dipanaskan sampai selesai gitu atau tidak dipanaskan dengan pas. Nah, itulah yang menyebabkan norovirus. Mata virusu ga tsuita te de chori shita mono o taberu koto demo kanseng shimasu. Jadi selain itu juga dibiarkan oleh orang yang tangannya itu udah megang virus secara tidak sadar itu kena megang virusnya, kemudian tangan itu kita buat untuk memasak gitu. Kita kan nggak sadar nih tangan kita ada kuman atau enggak, kita nggak kelihatan. Nah, ketika terkena norovirus tangannya kita, terus kita masak, nah virusnya itu bisa masuk ke masakan yang sedang dimasak gitu. Jadi penyebarannya itu gitu. Bisa dari makanan mentah, makanan yang dipanaskan tidak sempurna, dari kerang yang kotor, dan dari tangan kita yang kotor, dan tangan kita yang kotor itu dibuat untuk memasak. Akhirnya masuk ke mulut. Kesimpulannya, norovirus atau virus noro itu ditularkan melalui makanan, ya, dari mulut ya, penularannya, dari makanan gitu. Poin pentingnya di situ. Nah, norovirus kanseng suruto, kalau terkena virus noro atau terinfeksi virus noro,
itu fukutsu oto girinado o okoshimasu. Di sini okoshimasu artinya itu terjadi atau timbul. Okoshimasu timbul, muncul. Jadi ketika terinfeksi virus noro, maka akan timbul gejala seperti sakit perut, muntah, dan mencret. Dewa doshi tara kangseng oyobode kiru deshoka. Lalu baiknya gimana untuk mencegah penularan infeksi tersebut gitu. Yobo pencegahan kangseng infeksi. Jadi apa yang perlu diperhatikan atau dilakukan demi mencegah penularan itu? Yobono pointo wa. Nah, poin penting dalam pencegahan ialah yang pertama teara tearai. Cuci tangan. Tuh. Shokuhi no jubungna kanetsu makanan yang dimasak dengan kematangan yang pas. Tuh. Shokujimai toire no ato chori no zengo wa sekken de te o yoku araimashou. Jadi sebelum kamu makan, setelah kamu dari toilet, sebelum dan sesudah kamu masak, biasakan atau diharapkan mencuci tangan menggunakan sabun. Oke. Dan yang terakhir, shoku hingwa chushimbu made jubungi kanitsushi masu. Jadi untuk makan makanan itu dimasak dengan benar-benar sempurna ya kematangannya dengan panas yang sempurna itu ya. Itulah penjelasan mengenai norovirus. Jadi si norovirus itu ialah penyakit yang terinfeksi atau ditular dikarenakan dari makanan ya, dari apa yang kita makan. Kemudian gejalanya itu ada apa aja? Gejalanya di sini ada sakit perut, muntah, dan mencret. Nah, untuk pencegahannya apa aja sih yang perlu dilakukan? Nah, pencegahannya poinnya ada ini ya. Cuci tangan, makan makanan yang matangnya, kadar matangnya itu cukup. Dan sebelum sebelum makan, sesudah dari toilet, sebelum dan sesudah masak, jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, minasan silakan praktekkan juga biar nggak terkena norovirus atau virus. Hai, itu silahkan dicatat. Kemudian kita lanjut ya ke materi selanjutnya ialah materi kanji. Nah, di sini ada 12 kanji ya. Yang pertama ada karada, tubuh. Yang kedua ada kau, wajah. Kemudian ada me, mata, mimi, telinga, kuci, mulut, atama, kepala, asi, kaki, te, tangan, okiru itu bangun. Beda ya. Tadi okosu. Kalau okosu itu terjadi atau muncul. Kalau okiru itu bangun. Kanjinya sama ya minasan ya. Aruku jalan. Hashiru lari. Undo suruh olahraga. Silakan minasan tulis 5 sampai 10 kali. Kemudian dihafalkan. Jika minasan sudah hafal, jangan lupa untuk mengerjakan di bagian nomor 2. Kira-kira bisa tidak Minasang mengerjakan semua ini tanpa melihat furigananya? Dan jika sudah dikerjakan, kira-kira betul berapa? Ayo kita lanjut ke selanjutnya ada bungpo ya. Di sini bagian 1 ada kata kerja, bentuk kamus, bentuk ru, ditambahin to desho gitu ya, artinya sebaiknya. Jadi terkesan memberi saran ya. Kalimat ini digunakan dalam konteks pembicaraan untuk memberi saran. Contoh di sini yang tadi kita bahas ada yoku nemurenai toki wa nuri ofuro ni yokuri hairu to ii desu yo gitu ya. Ini bentuknya kamus ya hairu gitu, kata kerja kamus. Jadi ketika kita tidak dapat tidur dengan nyenyak, sebaiknya to ii desu yo, sebaiknya bersantai sambil mandi berendam di air hangat. Milan coba deh, dicoba ya nanti kalau udah sampai Jepang,
pulang kerja capek, nanti masukin air hangat ke bathtub, kemudian berendam. Wah, itu nikmat sekali ketika udah naik, minasan langsung ngantuk tidur nyenyak gitu. Hai, kita lanjut yang kedua, bumbu kedua yaitu kata kerja. Kata kerjanya ini bentuk apa? Kata kerja bentuk mas, masnya dicoret, kemudian ditambahin sugimas. Sugimas artinya berlebih. Kalau yang tidak berlebih artinya sugina ya. Di sini contohnya kino nomi sugimashita. Kemarin saya minum terlalu banyak. Minum apa yang dimaksud? Tadi udah dijelasin yaitu osake dan kawan-kawannya, minum minuman keras gitu ya maksudnya. Minasan wa tabe suginai de, jangan makan yang berlebih. Nomi suginai de, jangan minum minuman berlebih ya. Itu. Benkyo suginai de. Benkyo gambate. Kalau belajar harus banyak ya belajarnya ya, tapi ya jangan sampai kecapean. Ya minimal sehari 8 jam lah belajarnya ya, minasan. Oke, bercanda ya. Oke, masuk yang poin ketiga. Di sini ada kata kerja nani nani tari, kata kerja kedua nani nani tari. Nah, bentuknya kerjanya itu kalau di sini yang contohnya ini kata kerja bentuk ketiga ya. Tapi kalau kata kerja bentuk satu dan bentuk dua itu perubahannya itu dari apa sih? Jadi yang digunakan itu kata kerja bentuk lampau atau ta perubahannya. Jadi itari kitari misalnya kayak gitu. Jadi tari-tari ini menggunakan rumus kata kerja bentuk lampau perubahannya. Jadi itari atau yondari gitu-gitu ya. Jadi bentuk lampau. Kalau yang disajikan di sini ini adalah kata kerja kelompok ketiga, jogginggu suruh dan yoga suruh. Jadi di sini ada jogginggu shitari, toki doki iye de yoga shitari shitemasu. Jadi saya jogging dan kadang-kadang melakukan yoga di rumah. Hai, seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau bungpo nani nani tari itu adalah menunjukkan beberapa macam contoh secara acak untuk menyajikan atau memberikan informasi kepada lawan bicara. Hai, lanjut ke bungpo yang keempat. Di sini ada kata kerja bentuk kamus, yaitu bentuk ru, dan kata kerja bentuk nai atau negatif. Ditambah dengan yoni shite imas. Jadi berusaha artinya ya. Yonisteiru. Jadi yonisteimas itu biasanya digunakan oleh diri sendiri kalimat ini. Karena yang berusaha itu adalah diri sendiri. Ya, saya berusaha untuk melakukan ini. Biasanya itu menyangkutkan dengan watashi, berhubungan dengan watashi ya. Yonisteimas. Berusaha melakukan titik-titik. Berusaha untuk tidak lakukan TTT ya. Karena di sini disajikan setsuzoku atau pasangannya kata kerja bentuk kamus dan kata kerja bentuk negatif. Oke, coba kita masuk ke contohnya. Di sini ada dekiru dake yasai o takusang taberu yo ni shitemasu. Jadi saya berusaha sedapat mungkin untuk selalu makan banyak sayuran. Atau yang kedua, kenko no tame ni tabesugi na yo ni shitemasu. Jadi untuk menjaga kesehatan, saya berusaha untuk tidak makan terlalu banyak. Hai. Oke, hayaku nihon ikutame ni apa? Gambatte, gambaru benkyou suru yo ni shitemasu. Saya berusaha untuk isshokenmei benkyou suru yo ni shitemasu. Jadi, saya berusaha belajar mati-matian demi cepat berangkat ke Jepang. Hai, di sini selanjutnya kita masuk ke Nihongo Seikatsu Tips atau tips kehidupan di Jepang. Tadi udah disinggung ya di awal itu ada kata kori atau kata gakuru artinya bahunya kaku. Nah, biasanya karena kecapean atau kelelahan, nah, bisa nih konsultasi ke dokter untuk minta eh, apa ya, advice untuk pengobatannya apa bisa dikasih obat minum atau mungkin terapi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada masker ya.
Nah, ingat kan zaman corona dulu kita pakai masker ya, sering pakai masker kemana-mana. Begitupun kalau kerja, usahakan untuk pakai masker, apalagi dirasa pada musim-musim yang apa ya sering terjangkit penyakit. Contoh kalau di Indonesia musim panas atau kemarau atau pancaroba itu kan sering banget ya orang batuk pilek itu naruh beku pakai masker. Begitu pula kalau kami yang di Jepang ini kan ada 4 musim dan setiap musim itu seperti halnya memiliki penyakitnya masing-masing, terutama kayak di musim dingin ya tadi norovirus atau virus noro atau influenza. Jadi pakai masker. Masuk musim semi ada kafung show yang udah kita bahas di unit sebelumnya yaitu alergi serbuk bunga. Dipakai masker juga gitu ya. Itulah fungsi dan kegunaan masker. Hai, 皆さん、今日の授業はここまでです。皆さん、本当にありがとうございますね。最後まで勉強してくれて、本当にありがとうございます。また、次の、授業ね。sampai